Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, begini Ibu, bolehkah saya minta waktu sebentar? Silahkan, Bu. Ya. Begini Bu, saya ini ada tugas CBT Administrasi Kontekstual Modul 3 Titik 1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, saya berencana ingin mewawancara Ibu dan membuat berbagai pertanyaan kepada Ibu. Bolehkah Bu? Boleh, insya Allah jika saya bisa bantu akan saya bantu. Iya, terima kasih ya Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah TK Fatimah 5 ya Bu, pasti ada satu masalah ya Bu ya yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dan penyelesaiannya. Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah itu tersebut? Ibu ya, karena setiap sekolah ini pasti ada masalah. Salah satunya menyangkut keadaan jumlah guru dan jumlah murid pada saat pandemi corona. Begitu ya Bu ya. Jadi dari permasalahan tersebut apa kira-kira keputusan yang Ibu ambil? Mungkin yang pertama yang kita lihat yaitu berapa jumlah guru dan berapa jumlah murid yang masuk ke SMA. Ternyata tidak sesuai antara jumlah guru dan jumlah murid. Karena gurunya muridnya tidak sampai target, maka ada salah satu guru yang harus kita istirahatkan. Untuk itu saya bersama yayasan berdiskusi membahas masalah tersebut. Dari hasil pertemuan dengan yayasan, kami menyepakati untuk melakukan pemulangan guru. Saya dan yayasan mengalami dilema. Kami melakukan rapat diskusi kembali untuk menentukan kriteria guru yang harus diistirahatkan tersebut. Kemudian kami juga melakukan rapat sosialisasi informasi ini kepada guru. Kami memberikan kesempatan kepada guru yang belum sertifikasi tersebut untuk mendaftarkan pekerjaan di sekolah lain atau mencari kerja di sekolah lain. Sebagai kepala sekolah, tentunya saya harus menyampaikan keberatan hati saya karena harus kehilangan guru yang sudah bekerja sama membangun sekolah ini. Namun untuk itu guru tersebut tidak kami lepas. Sebagai kepala sekolah, saya bertanggung jawab untuk mencarikan sekolah lain tempat dia bekerja. Keputusan yang sangat berat tentunya ya Bu ya. Menurut saya keputusan yang sudah Ibu ambil itu sudah memberikan solusi yang terbaik. Jadi dari modul yang saya pelajari modul saat ini ada dua jenis dilema Bu. Ada dilema DPK yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga rujukan yang singular yang merupakan kebenaran lawan salah. Menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi, mana yang merupakan dilema DPK dan mana yang merupakan rujukan moral? Tentu setiap kan pasti ada. Saya sebagai kepala sekolah akan melihat kasusnya dulu. Jika kasus tersebut berhubungan dengan hukum, permasalahan tersebut termasuk rujukan moral. Tetapi jika suatu kasus yang dihadapi memiliki pilihan yang benar atau di satu sisi dan benar di sisi yang lain, maka permasalahan tersebut termasuk dilema etika. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang harus diperhatikan, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan, keadilan dan kebenaran akan terlihat. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, saya akan berdiskusi dengan pihak yayasan karena menyangkut kinerja orang lain atau guru untuk menemukan solusinya. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus
ya Bu, dilema etika ya Bu ya. Ya. Hal-hal apa saja nih selama Ibu ini anggap efektif dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Oh iya, menurut saya hal yang efektif adalah diskusi memiliki bukti nyata kinerja guru Ya. selama mengajar, agar kami sebagai pimpinan tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangan yang saya hadapi yaitu saya harus mengetahui dan memiliki bukti dari seluruh kinerja guru saya, baik dari administrasi, kegiatan pembelajaran, aktivitas, komunikasi dengan orang tua, murid, hasil kolaborasi dengan rekan sejawat, memberikan penilaian seadil-adilnya sehingga bisa menentukan guru yang harus diistirahatkan nanti. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk penjadwalan tidak ada. Dalam mengambil keputusan ini saya membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan karena menyangkut kepentingan orang lain. Ini membutuhkan pertimbangan dengan matang sehingga saya perlu tenggang waktu dalam memantapkan keputusan yang diambil. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Menurut saya, keyakinan yang ada pada diri saya yang menjadi faktor terkuat dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, saya membutuhkan pertimbangan dari orang lain seperti guru, pihak yayasan, dan kejujuran dari apa yang sudah saya upayakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika? Menurut saya, pembelajaran yang bisa dipetik adalah dalam mengambil keputusan harus dipikirkan dengan bijak dan tidak terburu-buru. Iya Bu, ya, begitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas wawancaranya dan waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu ya. Semoga apa yang bisa wawancara ini dapat bermanfaat. Amin, amin. Semoga ya Bu untuk kedepannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Ya, begini Bu, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Begini Bu, saya ini kan ada tugas yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk mewawancarai Ibu Bu. Bagaimana Ibu? Ya, Ada yang bisa saya bantu? iya Bu, begini Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah TK anak bangsa, pasti ada satu masalah yang Ibu hadapi ya. Nah, di mana masalah itu menimbulkan dilema dan penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah itu tersebut? Pasti ada ya Bu ya. Selalu salah satunya menyangkut disiplin seperti disiplin datang terlambat, terus disiplin pulangnya cepat, sering tidak masuk sekolah, alasannya macam-macam, terus sering ngobrol dengan wali murid, anak tidak diawasi, itu.
itu merupakan dilema bagi Ibu ya. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Saya melakukan komunikasi kepada semua guru lainnya, terus mengadakan rapat, memberi pengarahan kepada guru tersebut. Terus kalau sudah dipanggil, sudah diadakan rapat, kalau masih belum berubah, terus saya memberikan surat peringatan pertama. Peringatan pertama. Kalau masih tidak dilaksanakan lagi, guru tersebut masih seperti biasanya, terus saya kasih surat peringatan kedua. Sampai ke surat peringatan ketiga ya Bu. Apabila tidak diingatkan lagi, setelah sering dipanggil masih tetap, sudah 2 kali, ketiga kalinya mungkin saya berikan surat peringatan ketiga. Dari yang Ibu sampaikan tadi, menurut saya keputusan yang Ibu ambil sudah sangat solutif ya Bu ya. Jadi dari modul yang saya pelajari saat ini Bu, ada 2 jenis dilema Bu, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran. Lalu rujukan moral Bu, yaitu dilema tentang kebenaran melawan kesalahan. Jadi menurut Ibu bagaimana nih dapat mengidentifikasi kasus yang Ibu hadapi, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Ya, saya harus melihat dulu kasusnya. Jika kasus tersebut bisa menyangkut masalah hukum, menurut saya itu bisa ke rujukan moral. Tetapi jika kasus tersebut saya hadapi dengan yang saya anggap sama-sama benar, maka termasuk dilema etika. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti kemanusiaan, keadilan, maka kebenaran akan mengikuti. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, yang biasa Ibu lakukan Bu? Pertama, saya akan berkomunikasi kepada guru tersebut. Jika tidak ada kesepakatan, maka akan saya keluarkan SP1. Jika tidak menemukan solusinya, maka keluar SP3 yang merupakan surat pengeluaran, dan saya akan diskusikan juga beserta yayasan. Itu ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika ini Bu? Menurut saya hal yang paling efektif adalah adanya komunikasi yang baik dengan pihak terlibat dalam kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangan yang saya hadapi yaitu jika tidak adanya keterbukaan kondisi dari suatu pihak. Jadi dalam kasus dilema etika ini dibutuhkan keterbukaan dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Bu? Jika jadwal tertentu mungkin tidak ada dalam pengambilan keputusan, kami akan menerapkan sesuai prosedur dengan adanya SP1, SP2,
hingga SP3, di mana jangka waktu pengeluarannya 1 minggu per SP. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini, Bu? Menurut saya, pembelajaran yang bisa dipetik adalah komunikasi serta keterbukaan suatu kondisi, dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan dapat solusi terbaik dari kedua belah pihak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengambilan masalah ini? Menurut saya, pembelajaran yang bisa dipetik adalah komunikasi yang baik serta keterbukaan suatu kondisi dapat menyelesaikan suatu masalah yang cepat dan mendapatkan solusi terbaik kedua belah pihak, mendapatkan solusi terbaik dari kedua belah pihak. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Sekian wawancara kita ini. Semoga ini dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas dan memberikan manfaat pengetahuan yang baru untuk saya nih Bu. Iya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.